Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, kita kembali lagi untuk melakukan podcast kaitan hari ini tentang peran kawan-kawan generasi Z ya, generasi Z tentang masalah peran mereka terhadap isu-isu lingkungan terkini gitu ya. Mungkin di sini telah hadir dua generasi Z ya, generasi Z untuk berdiskusi ya sama-sama ya. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu lah ya. Mungkin dari yang cowok dulu lah, Fahri. Silakan Fahri. Perkenalkan, nama aku Fahri Amrullah, biasa dipanggil Fahri. Aku mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2022 di Universitas Tanjung Pura. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Luciawati. Sama dengan Fahri, saya juga mahasiswa Teknik Lingkungan tahun 2022 dari Universitas Tanjung Pura. Itu kenalannya singkat ya, tapi nantinya lebih lanjut kita sambil diskusi. Mungkin umur mereka kan Gen Z nih, jadi tahun kelahiran, berapa usia mereka mungkin dipaparkan kali. Tadi berapa tahun? Untuk sekarang masih 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Iya. Kemudian Lucy juga? Saya juga sama, kelahiran tahun 2004, saat ini saya 20 tahun. 20 tahun juga ya. Jadi baik, tadi sudah kenalan. Yang cowok namanya Fahri, yang cewek namanya Lucy ya, kawan-kawan sekalian. Baik, sebelum kita ke diskusinya, materi selanjutnya, kita coba untuk membahas tentang Gen Z dulu ya. Jadi sepakat nggak kalau kawan-kawan generasi Z ini dikatakan generasi strawberry watermelon gitu ya. Jadi itu kenapa di situ, karena banyak yang kita dapat itu kan generasi Z itu serba maunya instan, kan? Instan, mau cepat gitu ya. Kemudian kawan-kawan Gen Z juga pengennya belajarnya tuh udah dengan teknologi gitu ya, jadi cepat ya, belajar untuk baca, kemudian mungkin agak kurang gitu ya katanya. Nah ini mengklarifikasi ya nih sama Fahri sama Lucy, seperti itu enggak gitu kan? Silakan Fahri, gimana tuh tanggapannya? Untuk tanggapannya sendiri, untuk saya sebagai generasi Z, untuk generasi Z menanggapi hal tersebut, yang pasti sekarang ini kan banyak akses-akses yang kita bisa pakai dan gunakan secara instan dan cepat. Bahkan itu juga membantu kita mendapatkan informasi, mau itu dari seputar lingkungan atau politik, ekonomi, kemajuan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Kalau Lucy ada tambahan? Kalau saya dari generasi Z yang dikatakan mentalnya nih mental stroberi, yang dalamnya lembut tapi luarnya bagus gitu. Sebenarnya saya setuju nggak setuju sih Pak, karena kita kan lahir di masa digitalisasi, kayak kita cepat mendapat informasi, tapi saking cepatnya informasi yang masuk tuh sampai kita sulit gitu, ataupun susah menyaring mana nih sumber-sumber yang memang benar ataupun sumber-sumber yang ternyata hoax gitu. Terus juga karena tadi cepatnya informasi, jadi kita pengen instan, akhirnya mental kita tuh enggak sekuat sama generasi sebelumnya gitu, yang cuman kalau udah dimarah dikit itu udah kayak ngedown banget, udah butuh healing kayak gitu-gitu. Bahasa healing lah ya. Jadi kalau Gen Z itu healingnya lebih sering gitu ya. Nah kemudian Fahri sama Lucy gini, maksudnya itu kan tadi di kalian itu lahir pada posisi digitalisasi tadi ya. Mungkin nggak pernah kali buat tugas pakai mesin ketik ya? Belum pernah. Nggak pernah kan? Mesin ketik nggak. Kemudian sempat dapat waktu itu warnet, Sempat sih. kiospon gitu ya, kiospon dulu ya, kiospon, masih ya, sempat ya. Tapi kalau mesin ketik udah lewat ya? Iya udah lewat. Tapi ada beberapa kayak di dulu waktu saya masih SD, saya pernah lihat di puskesmas itu masih pakai mesin ketik, tapi sekarang kan udah pakai printer dan tidak ada lagi kayaknya. Tapi mengetik belum pernah?
pakai mesin belum ketik. belum pernah. Beruntungnya kami ya yang transisi kan. Pakai tekan-tekan lagi gitu. Kalau mesin ketik itu oke pernah deh. Pernah ya? Banyak karena keluarga Di itu rumah ada ya. pakai itu. Iya dulu. Oke, baik kita coba untuk masuk ke bahan diskusinya ya Pak Ri ya. Jadi tema kita hari ini adalah peran generasi Z terhadap lingkungan ya, pada lingkungan. Nah, menurut kalian nih tantangan dan masalah apa sih yang dihadapi oleh bumi gitu ya, bumi lingkungan kita nih pada saat ini. Jadi prinsip yang 3P itu ya, planet kan, planet, people gitu kan. Nah, kemudian place ya tempatnya, planetnya ya, itu tempat kita manusia itu hidup ya, ekosistem ada semua di situ. Place-nya ya planet itu sendiri tempatnya. Kemudian people-nya ya kita nih ya. Nah, itu dampaknya itu kan lingkungan ya. Nah, itu gimana tuh? Untuk yang sekarang ini yang tantangan yang kita hadapi, kalau dilihat dari hari-hari kita ini kan kemarin itu ada kabut asap dan lain sebagainya yang bakalan mengganggu kesehatan kita. Itu sih tantangannya, serta tantangan yang lainnya kayak perubahan iklim yang ya masih kaitan dengan yang dirasakan kemarin ya kan, kayak kabut asap dan lain sebagainya yang mengganggu kesehatan kita, mengganggu saluran pernapasan, serta bagaimana usaha kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan lingkungan serta keberlanjutannya. Itu. Ya, tambahan sih. Kalau kita ini kan generasi Z ini bisa dibilang juga lebih cepat mendapat informasi tentang perubahan iklim dengan isu-isu lingkungan lah. Kita lebih tahu gitu tentang isu lingkungan yang saat ini berdampak pada kita. Selain perubahan iklim tadi itu ada yang besar tuh sampah plastik. Nah, tantangannya adalah kita generasi Z itu rata-rata tahu nih kalau sampah plastik tuh sulit terurai, bisa buat banjir, bisa bikin masalah besar, tapi tidak dibarengi sama kebiasaan kita. Kita masih juga pakai sampah plastik yang mana kita tahu hal itu tuh sebenarnya berbahaya gitu untuk di kemudian hari, tapi masih kita pakai. Kita malas gitu untuk pakai kembali plastik ataupun menggunakan barang-barang yang tidak sekali pakai gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan karena semua tuh dimulai dari kebiasaan gitu. Jadi sepakat sih sebenarnya itu kan tadi Pari, isu lingkungan sekarang kan tadi perubahan iklim gitu ya, kemudian isu apa ya, kalau ada program-program Indonesia hijau ya, kemudian gaya hidup hijau gitu kan, terus ada laut tuh blue sea, ada birunya laut, program-program itu kan energi ya, hemat energi gitu ya, terbarukan semacam ini kan, itu juga menjadi isu terkini. Nah, kalian sadar nggak sih sebenarnya kami ini kan mungkin duluan akan meninggalkan bumi gitu kan, mungkin dipanggil gitu ya, udah masanya karena usia kan, usia namanya siklus kehidupan kan, dari lahir sampai meninggal itu ya. Tapi kalian itu kan akan menghadapi, Indonesia nih menghadapi bonus demografi. Nah, dengar ya, bonus demografi itu pada tahun 2030. Nah, 2030 apa yang terjadi ya? Tadi bonus demografi itu di tahun 2030 itu di Indonesia itu akan mengalami pertumbuhan penduduk, usia produktifnya lebih banyak dari usia non produktif, lansianya lebih dikit dari usia kalian, kemudian anak-anak, pokoknya usia produktifnya tuh hampir 75% seluruh. Kalau kita 270 juta kan penduduk Indonesia itu sekitar 2 juta lah ya, 200 juta lah, 75%-nya berarti berapa tuh? 75%-nya berarti ada sekitar 50%-nya kan berarti 100 juta, mau ada 150-an juta tuh usia produktif. Nah, itu 2030 berarti kalian nih usia 20 tadi kan, kalau tambah 30 kan berarti
28, 26 gitu ya. Ya, 26, 28 itu bisa produktif tuh. Kan? Nah, nanti panjang lagi cerita 2045. Jadi usia pada tahun 2045 itu kan diprediksi kita mau menjadi negara maju. Sekarang kalau kalian waktu sekolah SMP, SMA gitu ya. Nah, sekarang kuliah, Indonesia tuh adalah negara yang berkembang kan? Ya. Kayaknya zaman saya dulu berkembang nggak lah kan? Berapa tahun yang puluh tahun yang lalu kan masa berkembang terus kita kan? Nah, jadi itu disiapkan. Ketika 2030 kalian sudah tadi kan, jangan sampai proses Gen Z itu yang tadi yang dikatakan mental strawberry, mungkin kalian bisa handle di kantor lah ya, bahwa membuktikan bahwa kita tuh ya tidak semua Gen Z itu punya mental strawberry tadi kan. Nah, tadi yang instan itu tadi kan, instan tadi itu ya itu tadi caranya mungkin ini masukan ya sama kalian itu prosesnya. Jadi kan lihat instan itu kan lihat oh ini sukses nih kan. Betul. Jadi sukses nih tadi contohnya. Nah, mungkin ada yang nganggap oh podcast nih cepatnya hasilnya kan, tapi prosesnya untuk itu tuh yang harus kita alami. Jadi tidak pada orientasi hasil. Nah, balik lagi ke isu lingkungan tadi. Tadi kan latar belakangnya tantangan tadi yang udah sampaikan Lucy tadi ya. Udah apa? Kebiasaan tadi, kebiasaan. Nah, dan tantangannya adalah sebenarnya edukasi nih. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan bumi ini kan? Bumi ini kan udah tua udah nih, kan? Yang nggak tahu kapan kerusakan yang melakukan kerusakan bumi ini kita juga kan? Nah, jadi selanjutnya kira-kira apa nih peran Gen Z untuk antisipasi ikut peduli terhadap kelestarian bumi? Ini apa nih, kan tadi kan efek volume kaca, kemudian perubahan iklim, ini apa yang bisa kita buat nih gitu kan? Generasi kalian lah Gen Z yang ikut peduli apa nih untuk konkretnya, kontribusinya? Kalau dari Mari sendiri, peran-peran atau kayak ini lah ya, program yang bakalan kita ikuti atau antisipasi ke depannya, yang pasti dari Bari sendiri kan tadi yang sampah, kita berarti memiliki peran untuk pembersihan sampah, yang mana pembersihan sampah ini memainkan peran bahwa kita nanti bakal ajak ke masyarakatnya untuk pembersihan sampah, mau itu sampah organik, anorganik, terus lagi ya perannya itu lebih ke penyampaian kita ke masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri, serta mendukung para kebijakan ataupun aktivis yang ingin lingkungan itu terus berlanjut. Bari itu ya tadi ya, bahwa ke sampah ya, edukasi sampah, kemudian keberlanjutan ya. Kalau Lucy tambahannya apa nih? Kan tadi udah dibilang kalau isu saat ini tuh kita tuh tahu sampah plastik tuh berbahaya gitu kan. Nah, untuk generasi Z sekarang tuh saya juga ada lihat banyak gitu di Indonesia sendiri lah termasuk. Cara kita menanggulanginya tuh adalah ketika kita kan Pontianak nih 1001 coffee shop kan, banyak gitu di sudut-sudut kota udah pasti ada kafe, tempat kopi gitu kan. Nah, caranya itu adalah dengan bawa tempat minum sendiri. Jadi kan itu pemakaiannya berulang, bukan lagi satu kali pakai langsung buang. Nah, tapi yang menjadi masalah baru itu adalah mikroplastik. Dimana mikroplastik ini karena dia sangat kecil sekali, jadi dia tuh nggak bisa dilihat secara kasat mata. Ada penelitian yang bilang bahwa mikroplastik tuh udah bisa terpapar oleh manusia tuh lewat udara, air, ataupun tanah gitu. Nah, semakin yang banyak kita tahu nih sebenarnya semakin ngeri gitu udah dunia nih. Mikroplastik karena dia sangat kecil tadi tuh Pak, itu tuh udah ada yang terakumulasi di ikan-ikan. Nah, ikan-ikan ini kan nantinya kita makan ya. Nah, ujung-ujungnya mikroplastik ini juga masuk ke kita. Tidak hanya itu, kayak tanaman, sayur, itu kan dia mengandung pestisida ataupun tanahnya yang mudah tercemar sama mungkin lindi dari sampah ataupun pestisida tadi.
berarti tanaman tadi kayak sawi ataupun dari sayur-sayuran ya. sayur-sayuran kan berarti dia masuk gitu kan ke tanaman itu dan kita lagi yang makan. Nah itu kan ngeri ya sebenarnya. Dengan cara-cara tadi itulah kita berkontribusi supaya untuk mengurangi dari mikroplastik, mumpung belum sebanyak itu, mumpung belum ada dampak yang serius gitu, karena kayak udah ada kan banyak kasus-kasus apalagi kayak limbah-limbah yang bisa terakumulasi ujung-ujungnya ke kita dengan dampak yang panjang kayak kasus Minamata. Ada juga di Indonesia itu kasus karena pencemaran tanah akibat timbal dari pencucian aki, itu yang ngebuat anak-anak SD itu mengalami penurunan daya otak. Jadi dia sulit untuk belajar, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, gimana Indonesia tadi mau menuju ke Indonesia yang maju kalau generasi-generasi penerus kita susah untuk mengalami penurunan fungsi otak gitu. Nah, makanya dari situ tuh kita butuh gitu edukasi sih. Kayaknya udah sering gitu kan kita lihat di Instagram, di TikTok, sebenarnya udah sering gitu, udah banyak gitu. Cuman dari kitanya lagi gitu yang harus berkontribusi besar gitu. Kita dari sumbernya mengurangi plastik, kayak sekarang nih lagi ada Karhutla, udah banyak polusi gitu kan. Caranya memang supaya kita sehat kita pakai masker kan Pak, tapi sebenarnya di dalam masker itu juga ada gitu kandungan dari biji plastiknya. Nah, yang ini yang bisa menyebabkan timbulnya mikroplastik di sungai, di udara gitu. Nah, kalaupun kita pakai masker yang kain, kita nggak tahu nih kain itu bisakah menfilter dari asap-asap Karhutla tadi ke inhalasi kita. Nah, cara yang polutannya ya, zat-zatnya ya. Cara yang lebih efisien kan lebih baik adalah kita tidak keluar rumah kalau memang tidak penting-penting banget, untuk mengurangi lagi dari timbulan-timbulan mikroplastik itu sih Pak, kalau menurut saya. Tambahan lagi, berarti pada intinya itu untuk mengingatkan masyarakat di luar sana, kita tuh bisa menerapkan kayak hidup tuh eco-friendly dengan menggunakan untuk mengurangi sampah plastik itu kayak kita tuh memakai produk yang ramah lingkungan seperti itu pada intinya, untuk mengurangi sampah plastik, sehingga dengan adanya menggunakan produk yang ramah lingkungan itu bisa efektif dalam penurunan penyebaran dari sampah plastik. Oke, itu ya. Jadi tadi kalau di Paris saya tangkap eco friendly tadi ya. Jadi kaitan dengan eco friendly itu memang kita harus mulai dari sekarang, mulai dari kita ya. Mudah-mudahan nanti kan edukasinya kan sebenarnya dari nanti kan berkeluarga nih, jadi kan berkeluarga kan punya ini edukasinya. Nah, budaya buang sampah kita kan masih tinggi nih ya, sembarangan maksudnya ya, masih bakar, masih buang sembarangan kan, ke menyemari lingkungan lah ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kalian tuh udah sadar gitu ya, jadi edukasinya makin baik ke depan. Nah, kaitan dengan Lucy tadi yang kaitan dengan lingkungan tuh, kalau isu sekarang itu di kesehatannya itu ada masalah stunting yang banyak. Nah, stunting itulah yang perlu kalian itu pahami gitu. Nah, stunting itu kan bukan penyakit sebenarnya, tapi bukan juga pendek bukan stunting itu bukan itu, tapi bagaimana tadi pengetahuan lingkungannya mendukung, sanitasinya baik gitu ya. Sanitasi, kalau bicara sanitasi kan tadi kaitan dengan pengolahan sampah, kemudian air, pencemaran, nah kaitan dengan itu semua kan, sehingga daya kalau bisa dikendalikan, stuntingnya dicegah dari awal, dari usia remaja putri, hamil, semuanya melahirkan, nanti edukasinya kayak di sini, nanti udah menikah mungkin nanti dia hamil gitu ya, hamil dia harus melakukan pemeriksaan 6 kali, kemudian nanti dia anaknya harus imunisasi dasar lengkap, kemudian memberikan ASI eksklusif pada bayinya nanti kan, terus ke situ. Nah, kalau itu sadar, pola asuhnya baik, mudah-mudahan tadi tuh Indonesianya
berkembang terus ya. Iya. Oke saudara. Kayak berkembang terus dari zaman saya juga, masih Indonesia adalah negara yang berkembang. Kapan Indonesia adalah negara maju gitu ya. Nah itu yang kita pengenkan, maka kita coba berkontribusi lah ya, kawan-kawan Gen Z ini lagi. Kemudian harapan kawan-kawannya apa nih? Masyarakat ya. Jadi penting nggak sih keterlibatan masyarakat terhadap lingkungan juga gitu ya? Itu gimana tuh? Menurut Pak Hari dulu ya, itu pasti penting sih Pak, peran dari masyarakat, peran dari kita sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri, yang mana kita tuh pasti pengen kan lingkungan kita tuh nyaman, aman, bahkan sehat lah, sehingga mendukung keberlanjutan hidup kita, keberlanjutan makhluk lain, sehingga dengan adanya peran masyarakat menyadarkan diri sendiri hingga menyadarkan orang lain itu sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan serta kesehatan yang dimiliki setiap manusia atau makhluk hidup lainnya. Sih? Kalau dari saya itu udah pasti penting peran masyarakat, karena yang menghasilkan sampah itu juga dari masyarakat kan. Kalau hanya dari pemerintah yang turun, kayaknya nggak bisa, karena masyarakatnya luas, masyarakatnya banyak. Tapi kalau juga cuma dari masyarakat, dari pemerintahnya enggak, itu juga nggak bisa. Saya dibaca kalau di Pontianak ini kan sekarang lagi digalakkan penggunaan tidak boleh pakai plastik lagi kan, Pembatasan ya, Ya, pembatasan penggunaan plastik. Nah, itu tuh juga menjadi salah satu langkah langkah konkret yang sangat baik gitu kan. Terus itu berarti kan dari pemerintahnya dia memfasilitasi kita, dari kitanya juga harus bersinergi. Kalau udah digalakkan kayak pakai ini, jangan pakai plastik lagi, tapi kita ngeyel kan tetap juga ada sampah plastik kayak gitu. Terus kalaupun enggak dari pemerintah dan masyarakatnya itu saling sinergi, itu sampahnya tetap aja gitu. Jadi benar-benar harus ada kerjasama, harus satukan mindset juga. Jangan saling salah-salahan, ini salah pemerintah, enggak, ini salah masyarakat, kan nggak bisa kayak gitu loh. Gitu. Jadi Lucy sama Fahri. Jadi kalau lingkup pemerintahan itu ada, tadi Fahri sempat sebutkan kebijakan ya Fahri ya. Iya. Nah kebijakan itu kan aturan, kan aturan kebijakan itu regulasi ya, dari tingkat pusat undang-undang ya, undang-undang sampailah ke daerah itu peraturan daerah, sampai tingkat peraturan bupati gitu ya semuanya. Nah itu kan sebenarnya kita ini udah punya dan mumpuni lah. Jadi undang-undang nomor 18 itu ya tentang lingkungan juga sudah ada. Jadi aplikasi. Nah ke depan mudah-mudahan, siapa tahu ya, dari sekian banyak kawan-kawan nih, kalian nanti Gen Z mungkin ada yang jadi legislator kan, eksekutif gitu ya, kemudian ada pengusaha, ada masyarakat, tokoh masyarakat semacam. Nah regulasi ini nih mudah-mudahan tidak hanya di atas kertas. Yang penting itu kan tadi aplikasi pengawasan, yang Lucy bilang, pengawasan terhadap si aturannya. Ya aturannya udah baik sebenarnya, tinggal pengawasi sistem itu yang harus jalan. Sinergisitas kita harus sama. Jadi media juga pengaruh ya, kawan-kawan jurnalis, media TV semuanya ikut mengedukasi kan. Nah yang berat itu karena saya juga di penggiat bank sampah gitu ya. Kalau pernah dengar ya bank sampah ya? Nah pernah. Jadi bank sampah itu kan tujuannya yang berat itu adalah mengedukasi. Jadi bank sampah itu punya nilai ya. Nilai pertama nilai sosial nih. Sekarang ya kita ketemu nih gara-gara sampah kan. Kan kalau enggak ngurusin sampah enggak mungkin kita ketemu kan. Berarti kan nilai sosial dapat tuh. Kan contohnya ya. Kemudian dapat bersilaturahim, kita kenal satu sama lain kan. Kemudian yang kedua, bank sampah juga punya nilai edukasi. Ya, edukasi. Ya, kemarin kalian hadir di sini kita mengedukasi, sharing lah ya, bukan kita mengajarkan, tapi kita nih bahaya kalau sampah itu tidak dikelola dengan baik. Kemudian sama teman-teman adik-adik SD gitu, sekolah-sekolah gitu, dari tingkat dasar sampai tingkat menengah sampai perguruan tinggi juga masih perlu untuk dilakukan. Artinya sampah ini kompleksnya sangat kompleks, dan
dan itu menjadi, nah sekarang kan kalau perhatikan adik-adik, ekonomi sekuler pernah dengar? Ekonomi sekuler, jadi berputar di situ Iya. nih kan, kaitan dengan kalau ngolahin sampah kan prinsip 3R itu ya, Iya. reuse, reduce, recycle. recycle kan. Nah jadi kayak kita botol mineral gitu ya, botolnya harus balik lagi kan, digunakan balik lagi, dicacah ulang, Iya. daur ulang ya, tinggal dibalik lagi, ekonomi sirkular. Jadi itu ada peluang tuh di situ tuh, kalau kawan-kawan nanti bahas ke depan ya, mudah-mudahan nanti jadi orang berhasil, sukses gitu kan. Jadi bisa berbuat untuk itu. Nah tadi ingat apa yang Lucy bilang, grand lifestyle-nya itu tadi tuh. Nah iya sih, ngomongnya mudah ya, tapi kadang-kadang kita turun naik nih. Iya. Kadang-kadang ya bawa tumbler ya, lupa ya kan, bawa tempat makan sendiri, kadang-kadang malu juga kan bawa kayak anak TK gitu kan. Nah nah di kampus juga di pendidikan yang menarik kemarin kan ada yang buat ekobrik ya. Iya. Kalau ekobrik itu dibawa kan, kami juga ada buat ekobrik itu, dipotong-potong nggak ribet, bungkus permen masukin gitu ya. Iya. Nah, jadi mengurangi, walaupun sebenarnya ekobrik itu menjadi tempat sampah juga sebenarnya. Iya. Nah dalam hal ini juga kaitan lifestyle tadi ya, lifestyle itu tadi. Jadi di rumah juga sebenarnya penghematan energi ya. Iya. Penghematan energi. Jadi kayak listrik apa semuanya kan dihemat. Mungkin itu ya. Mungkin apalagi nih yang ada yang lupa, ingin disampaikan lupa gitu kan. Pesan-pesan terhadap kawan-kawan gadget gimana? Pesan-pesannya apa nih? Kalau dari saya, tadi yang Bapak bilang susah dari edukasi yang untuk menjalin untuk kehidupan yang berkelanjutan. Jadi saya juga pernah baca kalau di satu negara itu udah ada negaranya itu tanpa tempat pembuangan sampah, tapi adanya hanya tempat pembuangan sampah akhir. Tapi mereka untuk menjalani itu tuh cukup sulit di awal karena untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakatnya. Tapi masyarakatnya dan juga pemerintahnya dan juga pihak swasta itu saling bersinergi. Akhirnya, berhasil ya. Nah saat itu dia sudah berhasil. Dari pemerintahnya mereka fasilitasinya tuh mereka tempat sampah yang terpilah. Ya terpilah, jadi untuk organik, non organik juga B3. Nah jadi dari masyarakat ini langsung buang ke tempat sampah itu, baru dari mereka juga yang angkut gitu dari pemerintahnya. Nah itu kan memudahkan masyarakat. Pemerintah yang mengelola sampah ini juga dimudahkan gitu karena udah dipilah dari awal. Nah mungkin itu PR kita saat ini adalah untuk kita generasi Z yang nantinya akan menjadi seorang ayah dan ibu gitu. Kita harus melahirkan generasi yang mengubah kebiasaan awal tuh jadi kebiasaan yang lebih aware terhadap lingkungan, iya gitu Pak. Mungkin saat ini kita susah nih ngubah kebiasaannya, tapi kalau kita mulai pelan-pelan, kita melakukan perubahan-perubahan kecil, itu kan lama-lama bakal menjadi perubahan besar. Amin. Yang akan benar-benar kita jaga bumi ini gitu. Karena bumi ini kan bukan cuma kita yang pakai, tapi juga anak cucu kita juga bakal pakai. Kalau mereka, kita memangnya tidak kasihan sama mereka yang baru lahir tapi udah terpapar sama ini, terpapar itu karena ulah kita sendiri gitu. Jangan terlalu cuek lah gitu sama lingkungan kita, kayak gitu sih menurut saya Pak. Pari gimana Pari? Ya kurang lebih dengan yang mesti, cuma tambahannya jangan lupa untuk meningkatkan kesadaran diri bahwa penting kita menjaga lingkungan dan keberlanjutannya serta kesejahteraan yang bakalan nanti dirasakan oleh anak cucu kita. Oke. Jadi itu ya tadi teman-teman sekalian, diskusi yang cukup menarik ya sama teman-teman Gen Z, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan kita bersama lah ya. Hasil ini mudah-mudahan ambil yang positifnya, ada manfaatnya yang kita diskusikan hari ini. Sebelum kita tutup mungkin closing statement, jadi imbauan, motivasi atau apa untuk teman-teman Gen Z. Silakan Bari, apa closing statement, apa budaya tadi? Kalau dari saya sih karena kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, rumah tangga sendiri. Saya sih ngajak
teman-teman sekalian untuk melakukan tadi pemilahan gitu ya, sampah dari rumah. Jadi pilah sampahmu menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab sama-sama. Lakukan pemilihan sampah dari rumah gitu ya. Nah, kalau dari Pak Hari berkaitan dengan Gen Z ini untuk pada zaman ini kan, yang mana kita tuh harus peduli dengan apa tindakan yang bakalan kita hasilkan, yaitu mengurangi sampah plastik dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang mudah terurai sehingga tidak mengganggu keestetikan lingkungan kita maupun sumber energi dan kesehatan lingkungan lah. Ya. Agar tidak terganggu dari sampah plastik dan lain sebagainya yang susah untuk diurai atau degradasi. Kalau saya itu lebih kepada coba hal-hal kecil agar menjadi perubahan besar. Karena kalau kita tidak coba, kita tidak mulai, kapan itu menjadi hal besar. Kalau dari yang hal-hal kecil aja dulu, tidak usah yang perlu langsung pengurangan tanpa menggunakan plastik sama sekali itu tidak, tapi dikurangi dikit-dikit, dirubah ya agar menjadi kebiasaan yang ujung-ujungnya bakal menjadi perubahan besar yang ekoristan tadi. Iya. Oke. Gitu ya kawan-kawan, sudah kita dengarkan closing statement dari Fahri, dari Lucy. Mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman tadi itu punya nilai manfaat ya bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah hadir di acara podcast ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ada kesempatan lain lah ya untuk kita diskusi lebih tema yang lain lah ya kaitan dengan masalah lingkungan juga. Oke, terima kasih Fahri, kemudian Lucy, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat memberikan edukasi ya dan punya nilai manfaatnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya, Fahri, Lucy. Demikian teman-teman sekalian, peran gadget pada lingkungan ke depan. Mudah-mudahan yang dikatakan mental strawberry tadi, Gen Z, saya yakin pada mereka tidak punya mental strawberry. Demikian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siap. Sip. Sip. Oke, makasih banyak. Oke.